Kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Oke, pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya, kita menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Oyolindo Kupang. Oke. Perhatikan data-data informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nanti akan kita bangun, yang akan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pengunjung. Admin itu yang dimaksudkan adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat lain. Kemudian berikut mengolah data profil. Mengolah data profil ini bertujuan untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom Oyolindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin. Mengolah data admin, mengolah data lemari, mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur ini? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan ada rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian pada tabel penulis, ada tabel penerbit, ada tabel jenis buku. Nah, penulis, penerbit, jenis buku ini berhubungan dengan tabel karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, memiliki jenis buku. Kemudian yang berikutnya mengolah data pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Oyolindo Kupang. Kemudian berikutnya mengolah data pinjam. Data pinjam ini satu kesatuan. Peminjam buku, ada banyak buku yang dipinjam. Oke, untuk fitur login, ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil dapat diakses keduanya, tapi untuk admin, dia cuma admin saja dan kurut saja, dia cuma meminta dapat data baru, dan menghapus dan mencari data tidak bisa. Sementara pengunjung hanya bisa melihat atau membaca data saja. Kemudian, fitur mengolah data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri dan nanti dapat melakukan cruise. Kemudian mengolah data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku. Ini juga hanya dapat diakses oleh admin yang mana admin dapat membuat cruise juga. Untuk memfitur data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin, dia memiliki hak akses untuk cruise, sedangkan pengunjung cuma bisa melihat dan mencari. Kemudian mengolah data pengunjung, admin dapat melakukan cruise, sementara pengunjung cuma create atau mendata baru. Dia cuma bisa membaca, melihat, dan mengubah, tapi tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan, pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah atau menambahkan atau membaca data pengunjung yang lain. Kemudian berikutnya adalah mengolah data pinjam, dan data pinjam ini adalah satu kesatuan yang dimana dapat diakses semua aktor atau admin dan aktor pengunjung melakukan cruise, dan pengunjung juga bisa melakukan cruise. Namun pengunjung bisa mengubah datanya sendiri. Ubah dan hapus dibatasi oleh detail pinjaman.
Artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, maka langkah tersebut tidak bisa lagi diubah lagi atau dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini tidak menangani. Ini yang kita akan kembangkan, tidak menangani transaksi sanksi keterlambatan atau pengembalian buku, misalnya berupa denda-denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contoh, kalau satu transaksi dia meminjam satu buku, maka dia harus mengembalikan satu buku juga. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk pengembangan sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP 7.4. Nah, ini versi PHP yang terbaru adalah versi ke-8, namun kita tidak bisa menggunakan versi yang ter-8 karena ada beberapa setting yang support baru sampai di PHP versi 7, belum sampai versi 8. Jadi kita kali ini menggunakan bahasa pemrograman PHP versi yang ke-7. Oke, fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau dibentukkan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom UL Indo Kupang, yaitu pada letak utuh, tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian, jika ada penambahan buku atau penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian, untuk pengunjung, dari setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom UL Indo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian, mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10 tabel. Ada 10 tabel yang bisa kita buat. Ini pengembangan sistem yang pertama. Jika bisa mendapat fitur-fitur baru, maka kita membutuhkan tabel tambahan. Yang pertama adalah tabel admin. Tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, itu tipe datanya integer, primary key, dan ia atau increment. Yang kedua, ada nama, tipe datanya teks. Kenapa kita menggunakan teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Sama halnya tempat lahir, tanggal kita menggunakan date, alamat kita menggunakan teks, email, telepon, password kita menggunakan teks. Kenapa telepon kita menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau varchar? Nah, telepon itu ya terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, ya pasti menurut pemikiran orang pada umumnya kita harus menggunakan integer atau number. Nah, perhatikan. Untuk memilih tipe data yang sesuai atau apakah teks, varchar atau integer atau number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon. Apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Nah, menurut saya tidak. Karena telepon itu sama seperti sering pada umumnya, huruf-huruf namun dia munculnya dan dia tidak suatu saat nanti dia tidak terlibat dalam satu operasi perhitungan, dan kemudian kita menggunakan tipe datanya teks. Kenapa teks? Karena teks bisa menginput akan semua karakter. Kemudian kenapa tidak menggunakan varchar? Nah, varchar itu digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama, sementara teleponnya tidak sama. Ada yang 12, ada yang 13. Nah, kalau tidak sama, contohnya kayak begini. Kalau 8, berarti kita pakai varchar 8.
atau nick-nya kita ada 16. Jadi kita tipe datanya varchar dengan lebarnya 16. Telepon ini tidak sama, jadi tidak sama. Jadi kita tidak bisa memakai varchar. Password kita menggunakan teks juga karena jumlah karakternya kita tidak tahu kan, dan tidak sama. Sementara status untuk saat ini kita pakai karakter satu saja. Nanti ini status ini yang direncanakan ke admin, apakah admin aktif atau tidak aktif. Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah 0, maka admin tersebut tidak bisa membaca informasi tersebut lagi. Nah, jadi ini untuk fungsinya sebagai tools. Jika suatu saat admin sudah mengundurkan diri atau keluar dari, kita setting menjadi tidak aktif, logout atau 0. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya adalah tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari 2 atribut saja. Karena kita hanya butuh ID lemari, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks karena jumlah karakternya tidak sama. Kemudian yang berikut adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak. Artinya di dalam lemari itu pasti ada rak-rak dimiliki oleh semua lemari. Maka itu lemari dan rak saling beruntungan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini rak ada ID rak, tipe datanya integer, merupakan primary key atau auto increment. Nama raknya kita kasih teks. Kemudian ID lemari integer, kita kasih foreign key. Dia berelasi dengan ID lemari yang di atas, yang primary key. ID lemari ketemu dengan ID lemari yang di sini. Yang di sini primary key, sedangkan ini foreign key. Karena dalam satu lemari memiliki banyak rak. Nah, ID lemari ini bisa tercicir foreign key, bisa terjadi duplikasi. Jadi lemari itu dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada dalam lemari. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak boleh sama dengan satu lemari dengan lemari yang lain. Nah, kalau taruh ditarik lemari relasinya, maka ID lemari yang primary key ini akan ditarik ke bawah menuju ID lemari yang foreign key di tabel rak. Kemudian ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis. Tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis, atau dibalik, satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi adalah relasi waktu menit. Terus ini sifatnya primary key di sini, namun di sini ada foreign key, artinya dia bisa duplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis ke tabel penulis, relasi dengan ID penulis, ID penerbit kita di tabel penerbit ID penerbit sini, dan ID jenis buku kita berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Ini ketiganya ini saling berelasi, terutama pada tabel penulis. ID penulis, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Sementara nama tipe datanya teks, tempat lahir teks, tanggal lahirnya kita kasih date, alamat teks, email juga teks, telepon juga teks,
statusnya tipe datanya char. Status ini aktif dan tidak aktif tadi. Jadi kita bisa menggunakan satu. Kemudian adalah tabel penerbit. ID penerbit integer dan primary key dan auto increment. Yang berikut adalah nama, tipe datanya teks, alamat tipenya teks. Karena terdiri dari huruf dan angka, label datanya tidak sama antara satu data dan satu yang lain. Kemudian atribut yang berikut adalah kota, email, telepon, kita pakai teks. Status juga kita pakai char, aktif dan tidak aktif tadi. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu ID jenis buku, integer primary key atau increment. Nama kita menggunakan teks. Jenis buku kita, misalnya kita menggunakan komik, berita, fiksi, non-fiksi, buku rohani. Nanti kita membuat kategori-kategori dan sebagainya. Sama seperti kalian pergi ke toko buku itu, bukunya diletakkan itu lemari-lemari atau di lakar itu, dimana setiap lemari itu mempunyai kategori-kategori. Misalkan buku komputer, di buku komputer, bahasa di bahasa, kemudian dan lain-lain. Nanti kita akan inputkan, kita akan simpan di jenis buku. Selain itu, tabel buku terdiri dari ID buku, dibedakan integer, primary key, dan auto increment. Judul kita kasih teks. Kenapa teks? Karena terdiri dari karakter dan lebar data. Antara satu record dan satu dan lainnya tidak sama. Intisari kita tipe datanya teks. Kenapa? Karena berhubungan dengan angka, lebar datanya tidak sama, jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya kita tidak tahu, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kemudian tahun tersebut kita menggunakan varchar dengan panjang karakternya 4. Jadi dengan jumlah karakternya 4, di ISBN kita menggunakan teks, kita 0. Kenapa 0? Karena atribut ini bisa dikosongkan. Ada buku yang bisa bukan dan dia tidak memiliki ISBN, sehingga kita biarkan kosong. Jumlah halaman dan jumlah buku, tipe datanya integer. Dia akan berinteraksi dalam perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku adalah foreign key dari primary key dari masing-masing tabel ini. Jadi sifatnya foreign key, dia datanya bisa duplikasi. Kemudian statusnya adalah char. Char 0 ini. 0 itu artinya misalkan habis atau rusak atau seperti namanya. Nanti kita mewakili dengan satu digit saja, karakter satu digit saja. Selanjutnya kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Pengunjung yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key auto increment, nama, tipe datanya teks, tempat lahir, tipe datanya teks, tanggal lahir, juga date. Karena tempat lahir ini kenapa teks? Karena bisa terdiri dari angka, huruf, karena jumlah recordnya tidak sama antara satu dengan yang lain, dan jumlah keyboardnya tidak terbatas. Alamatnya kita pakai teks. Jenis kelamin varchar 9. Ini pasti sama laki-laki dan perempuan. Email kita menggunakan teks, telepon teks, kategori teks. Password kita menggunakan teks. Nah, untuk tabel pengunjung ini, dia akan berrelasi dengan tabel pinjam. Nah, karena satu transaksi pinjam, ini. Di dalam tabel pinjam, itu ada ID pinjam, tipe datanya integer, primary key atau increment, pinjamnya tanggal berapa, tipe datanya date, tanggal kembali, transaksi itu, buku-buku itu dikembalikan tanggal berapa. Di sini kita pakai data net, bisa 0,
Ketika dia pinjam pertama kali, maka dia tanggal pengembaliannya dalam keadaan belum. Maka ketika bukunya dikembalikan, baru kita tinggal mengupdate, kita mengubah tanggal kembalinya saja. Dari 0 menjadi bernilai. Kemudian transaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa? Berarti dia berrelasi dengan ID pengunjung, otomatis dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya apa? Apakah statusnya baru mengambil buku, atau meminjam, atau mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Maka kita wakili dengan simbol-simbol. Kemudian diserahkan. Nah, ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Nah, ini karena ID admin harusnya adalah ID admin, karena foreign key-nya ada 2, akan menjadi satu alat. Kita atributnya, kita pakai nama yang lain. Kita tidak pakai ID admin, tapi nanti isinya itu merupakan ID admin. Diserahkan. Artinya diserahkan oleh admin siapa dan diterima integer, nah masih 0 ini, karena pada saat dia meminjam atau dikembalikan itu, nanti baru kita update. Artinya menerima itu siapa. Kemudian ini satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka ada satu tabel lagi, yaitu tabel detail pinjam, terdiri dari ID detail, integer, primary key auto increment, kemudian ID pinjam, integer foreign key, kemudian dengan ID buku, dia berrelasi dengan tabel buku. Artinya di transaksi pinjaman ini buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa. Begitu. Jadi dalam satu peminjaman pasti terhubung dengan beberapa pengunjung. Jadi pengunjung bisa meminjam. Kemudian berhubungan dengan tabel buku. Kemudian tabel pinjam dan tabel detail ini saling relasi. Jumlah buku yang dipinjam berapa? Tipe datanya integer. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah website.